2019, bayangin jumlah 1 tahun sama kayak jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Genre Gaul. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Walafiat. Maaf banget nih, kita udah jarang banget nongol hari-hari kemarin dikarenakan banyak sekali kesibukan ya kak. Betul banget. Biasa ya, kita orang-orang yang sibuk ya, tapi produktif. Wah mantap. Saking produktifnya ninggalin Genre Gaul ya. Iya, aduh, tapi gak usah sedih, kita hadir lagi untuk kalian semua. Oke, kali ini kita mau bahas apa dulu nih? Oh iya, hari ini tuh katanya bulan Februari itu adalah bulan-bulan yang penuh cinta nih kak. Cinta. Apa itu cinta? Kenapa Kaisa ada bulan cinta? Karena apa ya, banyak sekali teman-teman di sini yang mungkin kayak merayakan kayak gitu nggak sih sama pasangan-pasangan kalian di bulan ini, apalagi kalau pasangannya itu udah halal gitu ya kak. Mantap. Betul banget. Tapi di bulan-bulan kayak gini tuh ada aja kejadian miris ya nggak sih kak? Betul banget. Teman-teman baca nggak nih berita dari Solo Post yaitu? Aku baca dulu ya judulnya teman-teman. Jadi dari Solo Post dari Sukoharjo. Nah, judulnya nih, 68 gadis Sukoharjo itu meminta dispensasi menikah selama Januari sampai Februari. Nah, katanya nih karena mayoritas hamil duluan nih, gengs. Aduh. Waduh, Gawat parah banget banget kan? nih, iya. Karena kita juga tahu kan banyak sekali dari teman-teman kita, semoga bukan kaum dari Genre Gaul ya. Enggak, pastinya mereka itu banyak banget yang kayak nikah kayak pacaran tuh tapi udah kayak nginep di kosan kayak gitu kan. Betul banget, dan mereka tuh pacarannya itu kayak nggak normal, nggak Iya, sehat nggak gitu. sehat. Sedangkan kita sendiri ya itu ada pacaran sehat. Harusnya kita tuh pacaran tapi sehat gitu ya. Kayak gimana itu? Maksudnya tuh ini kan di dalam kasus ini mereka itu pacarannya itu adalah sampai malam, Iya, kemudian sampai malah mungkin menghina, menjalankan gitu hubungan kan. seksual juga, hubungan pernikahan seperti itu. Karena dari situ bisa mengarahkan ke yang nggak baik, kayak itu Iya. tadi adalah hubungan seksual pranikah kayak gitu. Padahal kan kalian itu masih pacaran statusnya ya kan. Kalau misalnya udah halal itu nggak apa-apa gitu kan. Nah, by the way ya, mungkin ini gara-gara masalah hamil duluan ya Kaisa. Iya, Nah, gimana sebenarnya tuh? faktornya ini apa aja sih Kak? Nah, faktornya itu bisa aja dari dalam diri kita sendiri. Kita itu kayak kurang kuat gitu meyakini diri kita sendiri kalau misalkan perbuatan itu nggak baik. Dan mungkin kurangnya edukasi juga nih teman-teman. Bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan pendidikan, atau nggak dari masyarakat. Mereka mungkin kurang memberikan asupan-asupan kalau misalnya berhubungan teman boleh, teman dekat seperti itu, tapi jangan sampai di luar dari batas itu. Jangan sampai mereka tuh mendekati ke hal-hal yang harus dilakukan saat setelah menikah, tapi mereka baru dilakukan saat pacaran nikah. Betul juga. Iya. Dan di sini memang harusnya peran keluarga dan orang tua sangat penting ya Kaisa, buat apalagi terutama teman-teman remaja di luar sana yang terutama misal udah punya pacar, udah akhir balik, udah masuk ke tahap remaja, dan seperti kita tahu bahwa remaja itu kan labil dan Iya, baiklah. benar banget. Udah kita bahas video sebelumnya kan sifat-sifat remaja tuh. Nah, Tonton di ya. situ, peran keluarga dan orang tua itu benar-benar sangat penting. Nah, mungkin di kasus ini mereka kurangnya mendapatkan perhatian dari keluarganya. Gitu. Iya. Dan mungkin juga sebenarnya satu hal penting aja yang bisa kalian modalkan apa itu Apa modalkan? itu modalkan? Sebenarnya satu hal yang harus kalian miliki penting banget itu adalah agama ya nggak sih? Kalau misalnya agama kita kuat itu pasti kita nggak akan pernah sampai pergi sejauh sana, ya nggak sih? Iya benar juga, dan banyak juga dari teman-teman kita yang mereka tuh sebenarnya kurang temen curhat. Mungkin pertama berawal dari aku curhat sama si dia kok nyambung kayak gitu, tapi lama kelamaan tuh kayak nggak ada batasannya gitu teman-teman. Mungkin lama-lama curhatnya itu di kosan, di rumah berdua, terus saking asiknya curhat sampai mereka mungkin kebawa perasaan seperti itu. Iya. Terus jadi melakukan hal-hal yang tidak terduga, karena kan kita tahu kalau misalkan wanita dan laki-laki berada di satu ruangan terus menerus, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga ya kata-kata kayak kalau Apa? misalnya cowok dan cewek berduaan, nanti yang ketiganya Iya, mulai begitu. menarik ya. Iya, betul. Kalau kita emang berduaan tapi tidak- di luar di tempat umum gitu kayaknya. Tidak hanya berdua, kalian bisa mendengar sendiri, Iya, teman-teman. sekali. Oke, mungkin mereka juga kadang-kadang ini ya kali ya Kak, maksudnya permasalahan remaja itu kan kadang-kadang suka bikin kita down dan lain sebagainya. Terus mereka cari perhatian atau cari orang yang bisa mereka percayai dan akhirnya mereka malah kebablasan. Betul gitu ya. sekali.
Oke. Dan zona nyaman ini tuh benar-benar berbahaya ya Kak. Gimana sih caranya biar kalian para remaja itu jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian. Karena kita tahu banget nih banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain kita harus terus-terusan berduaan dengan orang yang belum tentu jadi jodohnya kita, ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian berpikiran kalau misalkan kalian udah curhatnya sama dia, kalian udah sering bareng-bareng sama dia, tapi nikahnya nggak sama dia? Aduh kan sakit banget. Iya, apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, lalu takutnya nih Kak ya, misal dari pihak laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab seperti itu, nanti siapa juga yang akan mengurus anaknya, siapa juga yang akan mengurus masa depan kamu sendiri. Karena sebagai wanita itu sangat amat dirugikan gitu Kak. Betul banget. Seperti yang dibilang oleh artikel ini teman-teman, katanya Artikel apa Kak? artikel yang dari solopost.com tadi ya, dari Sukoharjo ini, dia itu memang banyak sekali korban-korbannya itu adalah perempuan gitu, dan mereka itu takut untuk melaporkan siapa yang menjadi suaminya, siapa yang menjadi bapaknya gitu kan, dan hasilnya si perempuan ini yang akan dirugikan, ya nggak Kak? Betul banget. Betul Karena banget. si laki-laki ini bisa saja mereka berkata bohong atau dan sebagainya gitu. Dan katanya nih jumlah pengajuan dispensasi menikah itu sepanjang 2 bulan itu hampir menyamai jumlah pengajuan dispensasi menikah sepanjang 2019. Bayangin jumlah 1 tahun sama kayak jumlah 2 bulan. Itu kan miris banget gitu. Miris banget. Iya, banget. Nah, by the way ya, dispensasi menikah itu tuh gimana sih? Dispensasi menikah itu juga sebenarnya karena ada pembaruan undang-undang ya Kak, dari Undang-Undang Gimana nomor tuh? 1 tahun 74 itu ada perubahan undang-undang di nomor 16 tahun 2019 gitu. Jadi batas usia menikah laki-laki dan perempuan itu 19 tahun nih teman-teman. Makanya di sini ada dispensasi menikah di bawah umur. Buat mereka yang masih di bawah. Iya. umur. Kalau tahun sebelumnya itu bukan 19 tahun tapi 16 tahun. 16 tahun, iya. 16 tahun. Makanya tuh sekarang makin kesini makin banyak yang mau mengajukan dispensasi menikah gitu. Dan ini makin miris ya Kak, berarti membuktikan kalau umurnya semakin rendah itu semakin banyak yang melakukan hubungan di luar nikah yang menyebabkan Betul banget. kehamilan seperti itu. Dan ini katanya nih ada juga udah seorang perempuan di sini dibahas juga, ternyata ada anak yang berusia 15 tahun itu kondisinya sudah berbadan 2 sehingga dia mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun ada pula kasus lain yang juga mengajukan dispensasi karena sudah pacaran dan sering menginap di rumahnya, jadi sama orang tuanya itu langsung dinikahkan karena takut zina gitu. Berarti kalau 15 tahun tuh SMP ya Kak? Iya, SMP ya, SMP banyak sekali. Miris sekali ya lihat Miris banget. teman-teman SMP yang harusnya kalian itu belajar Mempersiapkan untuk ke SMA favorit mungkin. gitu ya, pramuka gitu Iya, ya. padahal seru banget ya kalau pramukaan tuh kan gabung sama teman-teman, ikut organisasi kayak gitu. Ini malah kalian harus berbadan 2, kalian harus siap mental untuk menikah gitu. Padahal kan usia kalian itu masih muda dan belum siap gitu kan. Apalagi kan organ-organnya belum siap banget untuk melahirkan, seperti itu bagi wanita ya. Betul Nanti banget. mereka bisa saja mengalami hal yang paling ditakutkan adalah kematian. Bagaimana perasaan orang tua seperti itu sudah membesarkan anaknya sampai titik itu, tapi mereka malah meninggal sia-sia kayak gitu kan. Jadi ya kalian harus paham betul kalau misalnya menikah itu batuk guys mau. Jadi menikah itu ada batasannya ya kayak saya. Iya, ada Untuk batasannya. laki-laki itu minimal 25 tahun, untuk perempuan itu minimal 21 tahun. Jadi Sabar dulu, sebelum pokoknya. tahun itu kalian sabar dulu deh gitu kan. Kenapa nggak mempersiapkan karir kalian dulu, misal jadi wanita yang berguna seperti itu. Jadi wanita karir mungkin bisa memiliki penghasilan sendiri, jadi tidak harus tergantung kepada suami kalian. Kalian bisa apa ya istilahnya tuh berani kayak gitu ya, kamu beli apa-apa tuh ya udah tinggal beli Jadi aja. Wonder kayak Woman gitu. gitu Ya, Wonder ya. Woman. Dan buat kalian nih cowok-cowok juga, kalian harus bisa kalian tuh harus mempersiapkan itu. Kalian itu adalah calon imam suatu hari nanti gitu. Kalian itu harus mempersiapkan untuk masa depan kalian juga gitu. Kalian itu Iya. nantinya itu akan menghidupi istri dan anak gitu. Otomatis kalian itu harus punya pekerjaan yang mapan. Itu mending Finansial yang kalian- bagus ya. kalian harus pentingin fokus dan dalam mempersiapkan hal itu aja gitu. Gak usah mikir yang aneh-aneh gitu lah ya. Karena nggak mungkin nggak usah takut kalian nggak dapet jodoh. Kalau misalnya kalian udah mapan ya nggak sih Kak? Bener banget, kalau cowok udah mapan mah aduh cewek-cewek juga nempel katanya Iya, mah. betul. Tenang aja. Buktikin aja kalau misalnya kalian nggak percaya. Buktiin aja. Oke, terus kita mau bahas tipsnya nih guys. Jadi ini kan gara-gara hamil duluan nih. Terus gimana Iya. sih? Seperti biasa Genta Gaul itu selalu ngasih Mempunyai tips tips biar untuk kalian kalian. itu terhindar dari yang namanya
hamil di luar nikah. Oke, yang pertama itu tipsnya adalah apa nih Kaisa? Yang pertama itu terutama dari keluarga. Nah, dari keluarga ini paling dekat adalah orang tua ya, teman-teman. Nah, kenapa sih dari orang tua? Karena orang tua itu biasanya mengedukasi anak-anak mereka agar mereka tuh tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin pertama bisa diberitahu di video kita sebelumnya sudah diperkenalkan mengenai organ-organ reproduksi ya Kak. Memberitahu anak sejak dini mungkin bagaimana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti itu. Oke, jadi peran keluarga itu sangat penting ya Kak ya? Iya, terutama orang tua. Terkait pendidikan seks mungkin ya, kemudian ya pendidikan moral kayak gitu ya Kak ya? Iya, pendidikan moral dan menanamkan agama lebih dalam lagi, mengetahui mana batasan untuk wanita dan laki-laki seperti itu. Oke, kalau dari aku nih, kalian ini sebagai remaja-remaja yang akan menyongsong apa kan namanya Kak? Bonus demografi untuk Indonesia emas tuh kan. Bonus Demografi. untuk Indonesia emas tuh kan. Yeay. Judulnya aja udah keren itu kan. Pasti orang-orangnya juga harus keren dong. Bonus demografi Indonesia emas gitu. Tuh. Siapa sih yang nggak mau punya emas gitu kan? Gitu kan, keren banget. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu, jauhi hal-hal yang tidak baik, jauhi yang namanya tidak KRR, seks bebas, main narkoba, kemudian pernikahan ini itu kalian harus jauh itu semua. Mending kita sebagai remaja nih harus produktif ya, harus ikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa meningkatkan skill kalian, yang bisa meningkatkan diri kalian gitu kan. Kalau istilah kasarnya itu meningkatkan daya jual kalian gitu. Misal Nah. kalau kalian mau bekerja, sebesar apa sih harga kalian ketika kalian tuh bekerja seperti itu? Betul banget. Banyak banget ya Banyak Kaisa untuk wadah-wadah buat kita berkembang Iya. gitu ya. Banyak banget gitu kan. Nggak terhitung pokoknya. Nggak terhitung. Karena setiap orang itu kan pasti punya passion ya kayak. Iya, Misal benar Kaisa banget. passionnya di apa, Kak Hilman sih passionnya di apa, dan di situ juga pasti setiap passion itu ada wadah-wadah tersendiri gitu. Nah kalian bisa terjun ke wadah tersebut untuk belajar di situ, meningkatkan diri kita. Itu Dan self kalau improvement. iya, dan kalau misal kalian belum punya passion, kalian mungkin bisa coba aja. Semua Jadi dulu gitu ya? semuanya gitu. Oke. Organisasi yang baik itu kalian coba dulu. Kalau misalkan jadi sebenarnya passion tuh kalau misalnya kita udah mencoba ya Kak, kalau misalnya kita udah terus-terusan berada di dunia itu, biasanya kita akan jatuh cinta sama organisasi tersebut, passion tersebut. Iya. Betul banget. Karena kita juga sering mengalami ya kayak. Ya sering banget. Kita misal Pertamanya mungkin ogah-ogahan gitu ya. terjun ke sini, terjun ke situ gitu kan. Mana nih yang bagus dan bukan yang bagus, mana yang cocok sama kita gitu. Semuanya Iya. bagus gitu kan. Kayak gitu sih. Dan selanjutnya Tipsnya itu dari masyarakat juga Kak. Jadi Gimana bagaimana tuh sih dari masyarakat? bagaimana sih caranya agar kita ketika kita menemui mungkin pasangan lawan jenis seperti itu, mungkin mereka itu diketahui Masih remaja juga. masih remaja memasuki suatu kos-kosan atau suatu kamar gitu berdua, atau mungkin kita misal bisa tempat umum meskipun Iya. tempat umum gitu kan. karena kita banyak banget gak sih sekarang tuh makin banyak banget remaja yang kayak mereka tuh nge-show kayak gitu kan di tempat umum. Betul banget. Itu banyak Miris banget. banget karena kita juga sering menyaksikan ya Kak. Betul sekali. Iya. Jadi mereka tuh kayak berduaan kayak seolah-olah mereka tuh sudah menikah padahal masih memakai seragam SMP, SMA seperti itu. Berani udah mereka tuh udah pada berani lah kayak gitu. Iya, padahal ini Padahal kan itu tuh nggak baik gitu kan. nggak baik, itu masih pakai seragam gitu. Berarti otomatis mereka membawa nama dari sekolah tersebut dan mereka melakukannya di tempat umum dan nggak ngerti jalan pikirnya tuh gimana. Dan untuk masyarakatnya nih tipsnya adalah untuk Terusnya untuk berani menegur aja. Menegur mereka. Apalagi kalau misalnya kita sudah lebih dewasa dari mereka, otomatis kita sudah memiliki lebih sedikit bobot untuk menjelaskan kepada mereka. Apalagi di sini mungkin yang menonton adalah bapak ibu, mungkin bisa saling membantu untuk Saling menasihati Betul sekali. remaja-remaja kita agar lebih baik lagi untuk Indonesia. Betul banget. Mungkin juga ya buat bapak kos, ibu kos gitu ya. Iya. Lebih diperketat lagi aja. Iya, gitu karena ya. sebenarnya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu juga kan akan membawa nama baik dari kos-kosan itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin Apa itu lagi aja. Kak? Udah, itu aja. Itu aja kali Kak. Oke. Apa ada lagi ya? Jadi intinya tipsnya sebenarnya sama ya. Intinya jaga diri kita masing-masing, terus juga tetap semangat Tetap ya. semangat, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Hindari yang teman-teman yang toksik, semua itu hindari aja. Betul, Oke? dan semua yang kalian lakukan itu balik lagi sama diri kalian sendiri. Betul Gitu aja. sekali. Itu aja untuk video kali ini. Ini buat kalian yang mau request topik atau apapun itu, mau curhat juga boleh. Kalian bisa Seperti cari biasa. di Instagram @genregaul, genregaul kecil semua. Nanti kalian bisa curhat karena kita tuh membuka layanan konseling online. Jadi kalian itu 24 jam loh ya. Ya, Kalian mau 24 curhat jam. atau lagi bingung atau apa, kalian bisa DM kita aja. Oke, buat mau yang request topik bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like. Comment and subscribe. Oke, Bye-bye. Bye. Makasih udah nonton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.